And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Pemirsa, negosiasi 21 jam di Islamabad deadlock tanpa kesepakatan. JD Vance pulang ke Amerika Serikat menilai Iran tidak bergeming. Tapi media Iran justru bilang pembicaraan dilanjutkan pada hari ini. Kini terjadi kontradiksi di meja perundingan. Lalu bagaimana nasib gencatan senjata? Apakah makin berat untuk damai? Atau apakah upaya itu hanya sekedar menggeser medan tempur ke wilayah lain? Untuk membacanya saya sudah bersama jurnalis sekaligus pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Profesor Angel Damayanti. Mas Faisal, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Prof Angel, halo, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Mbak Nastiti sehat ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Prof, saya ingin mulai dulu dari Anda. Prof. Apakah terlalu dini untuk menyebut perundingan lanjutan di Islamabad ini sebagai deadlock atau gagal? Ya, saya melihatnya sih belum sebuah kegagalan yang 100% ya Mbak. Artinya ya memang belum ketemu, belum ada titik temu gitu ya dari perundingan ini. Tapi upaya dialog masih sangat terbuka. Ya. Artinya diplomasi perundingan atau berjalan ke perundingan selanjutnya itu masih tetap ada. Sehingga ya saya optimis masih ada kemungkinan untuk melanjutkan perundingan ke arah yang lebih realistis atau achievable lah, artinya negotiable dan achievable untuk dicapai. Begitu Mbak Nastiti. Anda melihat optimis itu dari Pakistan sebagai mediator atau unsur lain yang Anda lihat, Prof? Saya melihat faktor dari kedua negara, tentunya Amerika Serikat dengan Iran dalam hal ini. Artinya gini, betul bahwa Amerika tidak bisa kompromi dengan pengayaan uranium atau nuklirnya Iran. Ya. Iran juga satu sisi tidak mau melepas kontrolnya terhadap Selat Hormuz. Ya. Tapi ada satu statement yang menarik sebenarnya ketika Trump mengatakan yang membutuhkan Selat Hormuz itu bukan hanya Amerika. Tapi banyak negara. Ketika Iran menetapkan ada tarif $2 juta dan dibatasi hanya boleh 12 kapal yang lewat setiap hari, itu kan sebenarnya menyulitkan banyak negara. Artinya ketika ada harapan banyak negara yang bisa disuarakan entah oleh Pakistan, entah oleh Amerika misalnya ya. Nah, ini bisa menjadi sebuah harapan tadi, optimisme yang membawa keduanya akan duduk kembali dan membicarakan lebih jauh, terutama kaitannya dengan Selat Hormuz. Begitu Mbak Nastiti. Oke, baik. Prof Angel bilang optimis. Mas Faisal, apakah Anda juga optimis? Ada yang bilang nabrak tembok perundingannya. Ada yang bilang prosesnya rumit, nggak cukup satu putaran, deadlock. Apa kesimpulan Mas Faisal? Ya, kalau saya lihat memang ya ini, kalau saya pesimis ya. Karena kan Iran tetap kukuh pada pendiriannya. Ya. Karena yang butuh perundingan ini Amerika, bukan Iran. Iran tidak pernah. Ya karena Iran tidak butuh, karena Iran tidak butuh perundingan ini karena memang mereka yang sekarang ada di atas angin. Kan sebelum perang ini para pejabat Iran sudah memperingatkan, kalau Anda nyerang kami kepada Trump, maka pangkalan militer Anda di Timur Tengah, terutama di kawasan Teluk Persia, di negara-negara Arab Teluk, dan akan kami serang, kata Iran. Terus juga Selat Hormuz akan kami tutup. Ya. Nah itu Iran sebenarnya sudah peringatkan itu. Artinya ketika Amerika melakukan serangan, ya berarti Amerika sudah salah kalkulasi. Karena tidak menyangka ternyata Iran benar-benar menutup Selat Hormuz dan ternyata Amerika tidak berani membuka paksa Selat Hormuz. Makanya mereka minta bantuan dari sekutunya di Eropa, ternyata juga tidak mau membantu untuk membuka paksa bersama Amerika. Nah, kalau saya melihat yang tadi dari kabar dari Iran, Ketua Delegasi Perundingan Iran yang sudah balik juga ke Teheran, Muhammad Bakir Kalibaf, itu Ketua Parlemen juga. Keras sekali beliau. Keras, dia memang garis keras. Jadi ada yang lucu, dia bilang dalam perundingan itu ternyata Amerika ingin sama-sama ngelola bareng. Jadi artinya Amerika setuju ada tarif, tapi kita kelola bareng lah. Nah gitu, ini ya kelihatan sekali unsur bisnisnya, ya kan Trump kan sebagai pengusaha. Jadi saya kira memang yang butuh perang ini adalah Trump, karena Trump memang ada desakan di dalam negeri kan. Jadi dia mau nggak mau ya harus merengek-rengek kepada Iran. Iran kan tidak pernah berbicara berhenti perang, berbicara gencatan senjata. Posisi Iran ini mirip Israel. Netanyahu juga tidak pernah berbicara gencatan senjata atau ingin berhenti perang, tidak pernah ada. Makanya dalam laporan Channel 12 yang terbaru,
menyikapi mandeknya ini berhentinya perundingan di Islamabad tanpa ada kesepakatan, para elit politik maupun militer di Israel senang. Akhirnya kan istilahnya Amerika tidak keluar dari perang ini. Nah, cuma persoalannya adalah kalau misalkan ini kan terakhir itu yang saya tahu tingkat kepuasan masyarakat Amerika terhadap kinerja Trump itu sudah sampai 26%, artinya di bawah 30%. Kemudian juga survei Newsweek, jajak pendapat yang dirilis Newsweek, 77% rakyat Amerika pengen Trump Kongres segera memecat Trump. Artinya rakyat udah nggak puas. 60% versi Pew Research yang terbaru adalah 60% mereka udah sentimen negatif terhadap Israel, rakyat Amerika. Mas Faisal, artinya ketika Wakil Presiden JD Vance bilang bahwa kita datang dengan final and best offer, tapi ternyata ditolak satupun tidak ada yang disepakati dari 15 poin yang diajukan oleh Amerika Serikat dan 10 poin yang dimiliki oleh Iran, yang diajukan oleh Iran. Anda melihat JD Vance bilang ini yang lebih rugi Iran loh, bukan Amerika Serikat. Anda nggak percaya itu? Saya nggak percaya itu. Karena kelihatan sekali kalau misalkan Iran rugi, ini kan 10 tuntutan itu semua kepentingan nasional Iran. Agresi dihentikan dan ada jaminan Iran tidak diserang lagi. Kemudian agresi di berbagai wilayah, di Palestina, di Libanon, terus di Irak, kalau bisa juga di Yaman, walaupun Yaman belum diserang baru tahun lalu sekitar Juli, itu juga dihentikan. Kemudian Iran dikasih hak untuk mengayakan uranium. Karena kenapa? Iran tidak ada bukti, bahkan itu ditegaskan oleh Direktur IAEA Rafael Grossi, Badan Tenaga Atom Internasional, pada minggu pertama perang, bahwa selama ini tidak pernah ada bukti Iran ingin mengembangkan senjata nuklir. Artinya kan tidak ada bukti. Tidak ada bukti, itu dibilang oleh IAEA, dan tim inspeksi IAEA udah bertahun-tahun bolak-balik Iran. Artinya propaganda Trump ataupun Netanyahu selama ini adalah propaganda palsu. Artinya tidak pernah terbukti Iran ingin mengembangkan senjata nuklir. Apalagi dalam perang tahun lalu kan Trump bilang, kita berhasil menghancurkan kekuatan nuklir mereka dengan menyerang Fordo. Artinya Iran sudah mundur ke belakang. Ternyata kenapa masih mengungkit-ungkit masalah nuklir? Artinya kan kelihatan klaim tahun lalu itu oleh Amerika maupun Israel adalah sebuah kebohongan. Tapi Mas Faisal, sebelum saya nanti kembalikan juga dengan pertanyaan yang sama ke Prof. Angel. Iran kok semakin berani ya? Dalam artian begini, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran Ibrahim Azizi bilang memang sejak awal tidak percaya dengan pemerintahan Amerika Serikat, terlepas dari siapapun presidennya. Dan terlebih untuk Presiden Trump sendiri dia bilang delusional, narsis, dan tidak stabil. Kemudian ditanggapi juga oleh Amerika bahwa selama perundingan itu tidak ada perasaan yang aman, tidak ada security, dan semuanya serba terjadi distrust. Ini artinya perundingan di awal yang difasilitasi oleh, mediatori oleh Pakistan itu memang tidak diawali dengan good cause ya, tidak diawali dengan niatan yang baik dari kedua belah pihak. Kalau Iran bilang begini, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bilang ketika akan terbang ke Islamabad, kami datang ke Islamabad hanya menghargai niat baik Pakistan sebagai mediator. Tapi kami tidak percaya lagi kepada Amerika. Ya karena memang sudah banyak buktinya. Amerika berbohong soal propaganda bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Karena itu tidak pernah terbukti. Terakhir ya Direktur IAEA ya pada awal Maret 2026 bilang nggak ada buktinya. Terus juga kemudian Trump bilang bahwa kita sudah menghancurkan nuklir Iran dalam perang tahun lalu. Ternyata masih diungkit-ungkit bahwa Iran ingin mengembangkan senjata nuklir. Dan juga itu memang perang saling klaim ya antara kedua belah pihak. Kalau Iran pasti udah jelas nggak ada senjata nuklir. Karena kan pertama Iran apa buktinya dia tidak ingin mengembangkan senjata nuklir. Dia masuk NPT, Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, yang melarang semua negara mengembangkan teknologi nuklir untuk membuat senjata nuklir atau menyebarluaskan teknologi nuklir. Sebaliknya Israel tidak pernah mau masuk NPT. Padahal kita tahu Israel memiliki senjata nuklir. Yang kedua, yaitu tadi Iran mau mengizinkan tim inspeksi IAEA datang bolak-balik. Sedangkan Israel tidak akan pernah mau mengizinkan. Dan Amerika pasti memblok itu kalau misalkan ini. Yang ketiga, fatwa dari pendiri Republik Islam Iran, Imam Khomeini, mengharamkan produksi senjata pemusnah massal, baik itu nuklir, senjata biologi, ataupun kimia, tidak pernah dicabut sampai sekarang. Fatwa itu dari tahun 79 sampai sekarang itu udah 47 tahun. Oleh penggantinya sekalipun sudah ada statement bahwa itu tidak akan dilanjutkan. Mana? Itu nggak pernah dicabut fatwa itu. Artinya Iran tidak akan pernah memproduksi senjata nuklir karena menaati fatwa dari pendiri Republik Islam Iran, Imam Khomeini, pemimpin revolusi. Oke, baik. Prof. Angel, ada yang ingin Anda tambahkan? Begitu kerasnya Iran sampai terkait dengan Selat Hormuz, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran bilang bahwa perairan itu adalah milik Iran.
Dia tidak menganggap itu sebagai perairan internasional, tapi perairan milik Iran. Selama ini kami izinkan negara-negara lain untuk datang dan pergi. Kami tidak memungut biaya, tidak memungut tarif. Kami akan gunakan hak nasional kami. Sekeras itu Iran saat ini. Prof. Angel, silahkan. Satu sisi saya agak setuju tadi dengan Mas Faisal bahwa dalam hal ini sepertinya Iran seperti di atas angin. Artinya yang memang membutuhkan gencatan senjata atau perundingan damai itu Amerika Serikat, begitu ya. Tapi di sisi lain gini, bicara tentang perairan atau Selat Hormuz, kan ada aturan juga di dalam UNCLOS gitu, bahwa laut teritorial itu adalah 12 mil. Kemudian di atas 12 mil itu memang ada zona ekonomi eksklusif. Dan zona ekonomi eksklusif ini berarti itu memang bukan wilayah kedaulatan, tapi negara yang berbatas negara pantai ini bisa mengelola secara eksklusif gitu ya segala sumber daya ekonomi yang ada di pantai atau perairan tersebut. Nah, di sini harusnya memang ada istilahnya freedom of navigation di wilayah yang 200 mil atau bahkan high seas yang laut lepas. Artinya negara-negara memang boleh melintasi wilayah perairan tersebut tanpa hambatan. Itu yang diatur dalam UNCLOS. Nah, ini juga sama terjadi misalnya kalau di Indonesia tuh sama dengan Selat Malaka gitu ya. Kenapa misalnya Indonesia bersikeras Selat Malaka atau ya katakanlah Selat Hormuz ini harusnya memang bisa dilalui oleh banyak negara termasuk Indonesia dan tidak dikenakan biaya $2 juta. Ya. Gitu, halo, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan. Karena ya memang aturannya di dalam UNCLOS itu disebutkan itu adalah bagian dari perairan yang bisa dilalui atau karena freedom of navigation tadi. Nah, di situ yang menurut saya Iran perlu juga melihat tadi ya peraturan-peraturan internasional atau kesepakatan atau kebiasaan internasional yang memang sudah katakanlah diakui oleh banyak negara termasuk oleh Indonesia. Begitu Mbak Nastiti. Baik, ada yang ditambahkan terkait penutupan Selat Hormuz? Ya, saya kira memang ada perubahan pandangan atau perspektif dari para elit politik maupun militer Iran. Karena memang sebelum perang Iran tidak pernah punya wacana itu. Tidak pernah punya niat menutup Selat Hormuz. Tapi ataupun mengambil tarif dari Selat Hormuz. Mengambil tarif tidak pernah ada. Selama ini artinya Iran ini bagian dari untuk menekan Amerika. Ya, kalau misalkan Anda terus melancarkan agresi, ya kami akan terus tetap tutup Selat Hormuz. Seperti kata pesan pemimpin tertinggi Mujtaba Khamenei, tutup terus Selat Hormuz. Dan bahkan sudah ada RU-nya yang disahkan di Komisi Urusan Luar Negeri dan Keamanannya Iran. Jadi tinggal nunggu sidang paripurna doang, pengesahan di sidang paripurna. Dan di situ disebut bahwa pengelolaan Selat Hormuz ini akan bareng-bareng Oman. Karena akan masuk wilayah dua negara itu. Wilayah kedaulatan teritori dua negara itu, dan dalam situ menurut RU itu nanti tarifnya dalam rial. Menurut RU ya, tapi kita nggak tahu nanti aturan teknis di bawahnya itu belum ketahuan karena kan memang belum disahkan di parlemen. Oke. Kembali ke pernyataan Vance tadi bahwa ini adalah bad news untuk Iran dan kita belum tahu ini good news-nya kepada atau pihak yang mana untuk good news ini. Rasanya belum ada good news untuk pihak manapun. Karena kita masih melihat eskalasi akan terus memanas gitu. Tapi kembali ke pernyataan Vance bahwa berita buruk untuk Iran jauh lebih buruk daripada untuk Amerika Serikat. Apakah ini bisa diartikan militansi terbatas dapat terus berlanjut? Kemudian ruang diplomasi kita lihat akan semakin menyusut. Ya, seperti kata Trump ketika ditanya sebelum terbang, saya lupa ke daerah mana di Amerika Serikat. Dia bilang kalau tidak terjadi kesepakatan di Islamabad, maka kita akan menyerang dengan lebih hebat lagi terhadap Iran. Dan saya kira Iran sudah siap dengan segala skenario. Karena ya seperti kata Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi, kita datang ini dengan rasa tidak percaya pada Amerika. Jadi ya istilahnya Iran tuh nggak butuh perundingan gencatan senjata ini. Karena yang butuh kan Amerika. Pak. Karena ya Iran sudah tidak pernah punya lagi kepercayaan terhadap Amerika. Karena perang ini dilancarkan ketika sedang terjadi perundingan. Dan agresi Amerika sama Israel ini kan melanggar hukum internasional. Kalau mungkin ya bahasa kasarnya, kalau Amerika sama Israel sering melanggar hukum internasional saja tidak dikenai sanksi, kenapa tidak? Kita tidak kalau tadi omongan dari Profesor Angel. Hukum humanitar juga tidak dilihat, mereka ngebom sekolah di hari pertama, bayangkan. Di fasilitas luar Dan saya kira ya di perang ini Iran citranya makin positif. Positif pertama apa? Karena Iran sekarang menjadi satu-satunya negara yang berani memberikan sanksi
yang tidak pernah dikeluarkan Dewan Keamanan atas segala pelanggaran hukum internasional. Kejahatan perang yang dilakukan Amerika kan udah banyak, bunuh jutaan di Afghanistan, bunuh jutaan di Irak, belum lagi mereka pernah menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan tidak pernah ada sanksi. Israel pun sama, baru melakukan genosida dan tidak ada yang bisa mengenakan sanksi. Yang nangkep Netanyahu aja enggak. Yang kedua kan, Iran ini menjadi role model untuk negara-negara Muslim lainnya, bahwa sebagai sebuah negara berdaulat, punya harga diri, ya jangan mau didikte oleh kekuatan asing yang bukan untuk kepentingan nasional Iran itu sendiri. Role model untuk negara-negara Islam lainnya. Prof. Angel, silahkan ditambahin. Iya, mohon maaf ya Mbak Nasiti kalau suara saya agak putus-putus karena jaringan di tempat saya agak kurang baik. Iya, tadi saya setuju bahwa memang betul bahwa dalam sebuah perang itu banyak hukum-hukum hukum internasional atau kesepakatan internasional yang dilanggar, ya termasuk oleh Amerika, Israel gitu ya. Artinya semua hukum ini menjadi seperti apa ya, sesuatu yang tidak lagi bisa dipertahankan gitu. Hanya Tapi bagus di atas kertas aja, Prof. Betul, kesannya sepertinya bagus di atas kertas, walaupun tetap sebenarnya hukum-hukum seperti itu kan dibutuhkan ya untuk tadi menjaga supaya kita aman gitu ya, kehidupan masyarakat internasional aman gitu, baik ya tentu ada kesepakatan-kesepakatan tersebut yang kemudian menjadi hukum internasional. Dan saya melihat memang di sini tadi ya, dua belah pihak itu sebenarnya sudah saling tidak setuju, sudah saling tidak percaya satu sama lain. Iran tidak percaya Amerika, Amerika juga tidak percaya Iran gitu ya. Apalagi ditambah dengan ada pihak Israel misalnya dan proksi-proksi Libanon, Iran maksud saya yang ada di Libanon. Nah ini memang membuat perundingan ke depan ini memang masih belum pasti akan seperti apa gitu ya Mbak Nasiti. Saya sih sebenarnya masih sangat berharap, tadi optimisme saya itu berharap karena masih ada pihak Cina. Gitu, ada Cina yang sangat katakanlah bergantung pada Selat Hormuz dan Cina yang punya hubungan baik dengan Iran gitu, artinya ketika perundingan dengan Amerika ini mungkin tidak mengarah pada sesuatu titik temu yang positif gitu ya, tapi Cina mungkin bisa mengambil peranan yang lebih baik karena gini, saya melihat bukan semata-mata pada AS dan Irannya, tapi lebih kepada katakanlah dalam hal ini Indonesia gitu ya, betapa Indonesia kesulitan ketika Selat Hormuz ini memang sangat dibatasi. Kita tuh masih ngantri gitu, yang belum tahu kapan bisa keluar dari Selat Hormuz dengan membawa minyak yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam negeri Indonesia. Sehingga harapan saya kalau China bisa memediasi paling tidak sikap Iran agak lebih lunak terhadap negara-negara lain selain Amerika, silakan saja gitu ya. Tapi negara-negara lain terutama Indonesia dalam hal ini gitu, sehingga kita bisa tadi mendapatkan minyak yang kebutuhan di dalam negeri kita, atau ekonomi bisa tetap berjalan baik, baik di dalam negeri Indonesia maupun secara regional dan global. Saya sebenarnya melihat ke sana, sehingga optimisme saya dengan melihat peran China terhadap Iran yang dalam 10 tahun terakhir ini hubungan mereka sangat baik, itu buat saya bisa menjadi tadi ya secercah harapan. Secercah harapan. Baik, Prof. Angel, Mas Faisal, kita jeda terlebih dahulu. Setelah ini saya ingin bahas poin-poin yang akan dipertimbangkan atau yang sebenarnya buntu dari kesepakatan atau perundingan di Islamabad. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita kembali usai jeda. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama jurnalis sekaligus pengamat Timur Tengah, Mas Faisal Assegaf, dan melalui sambungan Zoom saya masih bersama Prof. Angel Damayanti, Rektor UKI. Saya ke Mas Faisal terlebih dahulu. Tadi sebelum jeda azan maghrib, Prof. Angel sempat menyebut Tiongkok. Belum lama ini Trump juga mengatakan bahwa dia sudah mengancam
Tiongkok agar tidak mengirim rudal ataupun bantuan ke Iran gitu. Meskipun dia tidak menanggapi wartawan yang tanya apakah sudah bicara sama Presiden Xi Jinpingnya langsung, dan dia malah bilang kamu dari mana, dari NBC ya, itu fake news. Apa yang terjadi? Kenapa main klaim dengan China? Ya, saya kira klaim-klaim Trump memang sering klaim. Dalam perang ini pun klaim bahwa perang sebentar lagi selesai, klaim bahwa Trump pengen mengelola Selat Hormuz bareng Ayatullah, itu kan ada. Dan ternyata Ghalibaf bilang dalam perundingan di Islamabad itu disampaikan oleh pihak Amerika Serikat. Tapi memang kalau saya lihat Cina, posisi Cina maupun Rusia sama-sama mengecam agresi Amerika maupun Israel ke Iran. Ya. Karena kan Iran ini adalah negara sahabatnya. Dan Cina sebenarnya tidak dirugikan dalam penutupan Selat Hormuz karena kapal Cina tetap bisa diizinkan, dan Iran tetap tiap hari itu 2 juta barel mengirim ekspor. Karena kan 80-90% impor minyak Cina berasal dari Iran. Jadi Iran diuntungkan, Cina pun diuntungkan. Jadi Cina tidak kehabisan pasokan karena mereka sebagai negara sahabat ya Iran pasti ngirim. Jadi memang ya istilahnya yang dirugikan ya Amerika maupun sekutu-sekutu ya. Makanya kita lihat kan negara-negara Eropa mencoba lewat jalan belakang berunding dengan Iran agar kapal-kapal tanker untuk tujuan mereka atau kapal tanker milik mereka bisa melewati Selat Hormuz. Dan ini yang masih dalam proses. Apakah perundingan itu memang akan berjalan dengan Iran atau tidak? Tapi yang jelas Iran berhasil meretakkan sekutu Amerika, hubungan Amerika dengan para sekutunya. Kan dimulai ketika minta bantuan untuk buka Selat Hormuz, nggak ada yang mau. Kemudian juga meminta pengiriman senjata, bantuan pengiriman senjata terutama untuk ke Israel. 3 negara Eropa kalau nggak salah menolak, termasuk saya lupa Ceko apa Irlandia, wilayah udaranya menolak untuk pengiriman persenjataan, bantuan persenjataan buat Israel. Apakah negara-negara yang bersinggungan seperti tadi Prof. Angel juga sudah menyebut Oman, kemudian negara-negara pengguna selat, China selama ini tidak masalah, Jepang ataupun negara-negara Eropa bisa membentuk satu diplomasi multilateral untuk pembukaan Selat Hormuz itu masih mungkin untuk dilakukan? Kalau buat Iran, kalau saya melihat begini, buat Iran negara-negara sekutu Amerika yang tidak mendukung agresi ini, buat Iran ya jadi teman, dianggap teman. Jadi kemungkinan besar ya Iran akan memberikan preference kepada negara-negara tersebut ya untuk diizinkan melewati Selat Hormuz. Kita tahu Perancis sudah diizinkan, ya kan? Terus Spanyol kalau nggak salah, nah, itu sudah diizinkan. Artinya negara-negara sekutu Amerika yang tidak mendukung perang ini, baik dia secara terang-terangan ataupun diam saja tidak menanggapi apapun omongan Trump, ya saya kira itu bagi Iran adalah teman. Jadi dalam perang ini Iran berhasil mengubah atau membuat keretakan antara Amerika dengan para sekutunya sampai Trump mengancam akan keluar dari NATO karena dia menganggap NATO tidak berguna lagi untuk Amerika. Inggris menyampaikan atau sudah mengumpulkan 40 negara untuk membuka paksa Selat Hormuz. Bahkan Inggris juga bilang bahwa sudah mengirim kapal-kapal perang mereka untuk menyisir ranjau yang ada di Selat Hormuz. Apakah itu satu bentuk ancaman saja? Saya kira itu suatu bentuk ancaman saja karena memang perang ini kan mahal harganya. Itu menurut situs Iran costwartracker.com, itu tiap hari Amerika menghabiskan hanya untuk biaya operasional itu $1 miliar. Artinya kalau udah 42 hari, ini jalan ke 43 kalau nggak salah. Itu berarti butuh $43 miliar hanya untuk operasional. Artinya belum bicara tentang amunisi. Amunisi kalau tidak salah pernah dalam 6 hari kalau tidak salah, itu berita awalnya 6 hari pertama perang habis $15,6 miliar. Artinya sangat mahal perang ini, belum pangkalan-pangkalan militer yang sudah rusak. Kan pangkalan militer kan pasti yang mahal sistem pertahanan udara, itu miliaran dolar. Belum lagi radar. Itu New York Times sudah merilis 13 dari 19 pangkalan Amerika di Timur Tengah itu mayoritas rusak besar. Al Jazeera juga sudah merilis pangkalan militer Amerika terbesar di Timur Tengah, Al Udaid di Qatar, itu juga mengalami kehancuran besar. Artinya Amerika sudah sangat rugi. Rugi secara militer, ongkos tadi, belum lagi rugi di dalam negeri. Dalam karena negeri kan minyaknya juga sudah minyaknya, naik. Ya kalau tidak salah udah berapa barrel? Mungkin lebih dari 5 barrel per galon harga bensin di Amerika Serikat sekarang. Oke. Kita ke grafis berikut ini, kita akan melihat apa saja poin kebuntuan negosiasi lanjutan yang terjadi di Islamabad yang disebut oleh J Defense selama 21 jam.
tapi kemudian pulang begitu saja tanpa ada hasilnya. Kita mulai dari yang pertama, nuklir buntu total, kedua belah pihak tidak tergeser. Silakan komentarnya, Prof. Angel. Iya, Mbak Nasiti, ini sejak awal memang saya sudah prediksi nggak akan bisa ketemu dengan proposal masing-masing gitu ya, baik Iran maupun Amerika, apalagi dengan poin-poin yang memang itu menjadi sumber masalah dari awal kedua belah pihak. Maksudnya sumber masalah itu Iran punya pandangan A, Amerika punya pandangan Z gitu. Intinya bertolak belakang lah dalam isu pengayaan uranium, nuklir, pengelolaan Selat Hormuz, belum lagi bicara tentang pencabutan sanksi ya, dan aset-aset yang dibekukan oleh Amerika, kemudian ganti rugi perang, dan tadi tentang bagaimana proksi-proksi Iran, status proksi-proksi Iran. Ini memang poin-poin yang sejak awal memang tidak bisa ditemukan gitu ya, Mbak ya. Dan, perannya Pakistan gimana di sini, Prof. Angel? Nah, perannya Pakistan itu kan sejak awal memang mau membuat katakanlah diawali dari gencatan senjata. Harapannya dari gencatan senjata ini bisa mengarah pada perundingan ya, deeskalasi konflik. Dari deeskalasi konflik ini harapannya memang bisa ada kesepakatan dan menuju pada perundingan damai. Tapi at least yang dilakukan oleh Pakistan berhasil membuat gencatan senjata, atau paling tidak dalam masa 2 minggu ini tidak ada serangan yang antara kedua belah pihak, dan ada deeskalasi konflik. Nah, cuma saya khawatir setelah 2 minggu ini ketika tidak ada titik temu, konflik kembali menjadi eskalasinya terjadi gitu ya, mulai terjadi perang-perang mungkin skala kecil atau ya mungkin skala menengah gitu antara Amerika dengan Iran. Nah, di sini yang tadi saya katakan sempat ada harapan Cina atau beberapa koalisi negara-negara yang cukup dekat dengan Iran itu bisa membawa Iran duduk bersama gitu untuk katakanlah tadi ya poin yang Selat Hormuznya, karena di sini nih Selat Hormuz ini memang menjadi mengangkat leverage-nya Iran nih. Iran sangat punya posisi strategis dalam Selat Hormuz ini, sehingga sementara sekali lagi saya melihat kepentingan Indonesia di sini ya. Indonesia membutuhkan Selat Hormuz. Nah, cuma posisi Indonesia yang agak sulitnya itu kan bergabung dengan dengan Board of Peace BOP-nya Trump ini, itu yang membuat Iran kurang meresponnya atau kurang kooperatif lah dengan Indonesia. Apalagi pernah di tahun berapa itu kayaknya kapal Iran itu ditembak ya, ditenggelamkan gitu ya, ditembak di perairan Indonesia yang membawa minyak waktu itu. Nah, di tahun 2023 kalau nggak salah itu pernah ada kasus itu, sehingga yaitu hubungan Indonesia dengan Iran memang tidak cukup baik lah. Nah, ini sih yang menjadi kepentingan saya, Mbak. Poin kebuntuan poin 1 tadi ya, tentang nuklir yang buntu total, kedua pihak tidak tergeser. Mas Faisal, apa yang bisa ditawarkan oleh Pakistan? Pakistan ini sebenarnya posisi tawar Pakistan, kenapa Pakistan jadi mediator, itu kan pertama dia punya posisi tawar yang kuat. Karena apa? Pertama, hubungan Pakistan dengan Iran baik, dengan Amerika baik. Ya. Terus yang kedua, Pakistan ini punya kekuatan nuklir. Artinya dipandang oleh Amerika. Nah, tidak dianggap sembarangan, tidak disepelekan lah. Ya. Terus kemudian juga ada komunitas Syiah di Pakistan yang jumlahnya sekitar 15-20%. Terutama basisnya di kota Lahore dan Karachi. Makanya di situ sering terjadi konflik Sunni Syiah, pembakaran. Cuma ya itu tadi, Iran tidak mau kompromi atas 10 tuntutannya. Itu persoalannya. Karena ya Iran sudah selama ini mengalah, dan bahkan perang ini akhirnya membuktikan propaganda dan diskredit yang dilakukan Amerika maupun Israel bahwa Iran adalah ancaman bagi keamanan regional, terbukti. Iran adalah ancaman bagi perdamaian. Ternyata nggak terbukti. Yang terbukti malah agresi Amerika dengan Israel yang akhirnya mengancam, membuat semua negara, bukan hanya di Timur Tengah, tapi di seluruh dunia merasakan efeknya. Jadi kalau ada pihak yang menyalahkan Iran, itu kan aneh. Ya. Iran tidak pernah mengancam untuk menyerang negara lain, negara tetangganya. Tidak pernah ada Iran akan mengancam pangkalan militer Amerika sebelum terjadi perang. Ini kan nggak pernah ada. Tapi karena diserang ya dia harus membalas. Nah, akhirnya kan membuktikan siapa sebenarnya ancaman bagi perdamaian dunia itu, yaitu Amerika maupun Israel yang selama ini melanggar hukum internasional. Ya, dan Iran sendiri sudah sudah bilang bahwa ternyata Amerika Serikat mengakui sekarang ada 3 kekuatan Iran. Yang pertama adalah kekuatan rudalnya, kehadiran rakyat di jalanan, kemudian juga kendali atas Selat Hormuz. Jika sudah seperti ini, apa yang akan terjadi ke depan, Mas Faisal?
Ya saya kira desakan dalam negeri, Trump mau tidak mau harus pasti akan menghadapi tekanan domestik. Ya artinya untuk pertama kalinya kita melihat sebuah negara besar mengakui kekalahannya. Artinya dia akan mau nggak mau kalau Iran tetap kekeh dengan 10 tuntutan dan tidak mau dikompromikan, ya mungkin Trump akan mundur dalam perang, ataupun mungkin dia cita-cita dia, ambisi dia dengan tujuan perang menumbangkan rezim malah sebaliknya dia yang akan tumbang lewat pelengseran, karena yaitu tadi survei 77% ingin Trump segera dilengserkan. Impeach ya. Ya, oke. Kita kembali ke grafis kebuntuan lagi. Tadi kalau sudah poin kedua terkait Selat Hormuz buntu, terkait Lebanon juga buntu. Amerika Serikat dan Israel menolak Lebanon masuk kesepakatan, itu sudah memang terjadi sejak awal. Kemudian kontradiksi Lebanon ini sendiri, Iran menjadikan penghentian serangan ke Lebanon sebagai prasyarat utama, sementara Amerika dan Israel bersikeras Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan. Ini ruwet juga ya, ini keras juga ya. Malah di hari pertama langsung menewaskan 300 orang dalam satu hari. Iya. Ya karena memang ini sebenarnya kelanjutan dari perjanjian gencatan senjata. Setelah perjanjian gencatan senjata di Gaza itu 10 Oktober tahun lalu, kemudian November terjadi perjanjian gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah. Dan apa yang diminta oleh Amerika maupun Israel melalui Steve Witkoff salah satunya, utusan Timur Tengah, Hizbullah harus dilucuti senjatanya. Tapi tentara pemerintah Lebanon kan kalah jauh kekuatan militernya dengan Hizbullah. Dan apalagi Hizbullah itu selalu mengklaim begini. Ya memang itu faktanya. Kalau tidak ada Hizbullah, Israel sudah masuk ke Lebanon Selatan. Karena cuma sekarang tinggal apa yang diandalkan rakyat Lebanon ya Hizbullah. Hizbullah yang mampu menahan rencana invasi atau perluasan wilayah oleh Israel ke Lebanon Selatan. Oke, Hizbullah disayangkan juga malah menyerang balik ya? Ya kan, ya memang itu yang harus dilakukan. Karena dia diserang. Karena kan yang dilakukan Hizbullah ini sejak dia sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Gaza yang menjadi korban genosida, dia melakukan perang dengan Israel. Itu selama 2 tahun. Kemudian sebagai solidaritas terhadap Iran yang selama ini menjadi kepala proksinya. Karena kan Iran membantu pendirian Hizbullah pada 1982. Terus juga para penasehat atau komandan senior pasukan Quds, sayap luar negerinya Garda Revolusi Islam Iran itu ada di Hizbullah. Mereka tuh punya istilahnya ada penugasan tetap di sana. Ada penugasan tetap di sana. Terus juga, kemudian juga tahun Iran Hizbullah itu mendapat bantuan dana dari Iran termasuk persenjataan. Cuma setelah rezim Assad tumbang, karena rezim Assad yang ikut dalam poros anti-Zionis itu tumbang, sekarang susah pengiriman senjata lewat darat karena Suriah dengan Lebanon kan berbatasan. Nah itu tahun lalu Iran menggelontorkan $1 miliar hanya untuk Hizbullah. Mas Faisal, Anda baru dari Lebanon ya? Anda 2024, 2 tahun lalu Anda dari Lebanon. Saat itu bagaimana suasana psikologis warga di Lebanon? Kalau rakyat Hizbullah, pasukan Hizbullah tetap berjuang, cuma memang rakyat terutama karena basis di Lebanon Selatan itu Syiah, mereka banyak mengungsi Beirut. Jadi waktu itu hotel-hotel penuh, bahkan ada orang yang tidur di mobil, gelar kasur di jalanan, hotel-hotel penuh, dan sekarang pun sama, sudah banyak. Kalau tidak salah udah ratusan ribu yang mengungsi dari Lebanon Selatan ke arah Beirut. Karena Beirut yang agak aman ya. Nah dari Dahia juga sama, waktu itu banyak yang mengungsi, karena kan tiap hari Dahia dibombardir. Tapi kalau pasukan Hizbullah, ya memang kalau misalkan Hizbullah tidak melawan, otomatis Israel bisa masuk ke Libanon. Itu memang strategi, itu memang yang harus dilakukan oleh Hizbullah. Oke, kita kembali ke poin kebuntuan lagi. Saya ke Prof. Angel. Terkait, ini yang menarik Prof, terkait sanksi dan aset beku. Ini masih dikompromikan ya, ini belum dianggap deadlock untuk sanksi dan aset beku itu. Klaim pencairannya mencapai 6 miliar US dollar, itu dibantah oleh Amerika Serikat. Ini bagian dari saling klaim. Tapi sumber senior Iran mengklaim Amerika Serikat telah setuju mencairkan aset buku Iran tadi 6 US dollar di Qatar. Tetapi pejabat Amerika Serikat dengan cepat membantah klaim itu. Apa yang terjadi, Prof? Apakah ini juga termasuk optimisme Anda? Ini sih bukan bagian dari optimisme saya sih ya Mbak, karena memang sebenarnya parlemen di Amerika itu juga tidak setuju tadi terkait pencairan aset-aset Iran. Ditambah memang tadi yang Mas Faisal sempat sampaikan gitu, kenapa Amerika memang harus segera menyelesaikan perang ini, karena tadi Trump kan tidak mengantongi izin untuk perang dengan Iran gitu ya dari Kongres, dan aturan atau undang-undangnya Amerika menyebutkan kalau tidak ada
izin dari Kongres, maka satu, dalam 48 jam Trump harus melaporkan itu progres perang kepada Kongres dan harus menghentikan perang dalam waktu kurang 60 hari. Nah ini tadi sudah 43 hari sehingga kepentingan Trump dalam hal ini memang sangat besar untuk bisa segera menyelesaikan atau menghentikan perang sebelum 60 hari. Karena kalau tidak Trump ya tadi kemungkinan dimakzulkan oleh parlemen atau Kongres itu sangat besar. Apalagi Demokrat sudah ya benar-benar demo di mana-mana gitu ya dan sudah benar-benar menyatakan ini harus segera dimakzulkan. Dan ya tadi Trump itu kan memang seringkali keluar retorika yang kemudian dibantah oleh parlemen atau Kongres di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, sehingga memang ini tidak menjadi bagian dari optimisme saya sih Mbak. Tapi tadi Trump memang karena dia mau menyelamatkan mukanya gitu ya, bagaimana menyelesaikan konflik ini sehingga mungkin ini adalah salah satu strategi Trump untuk dia melunakkan dulu Iran sehingga ada satu step lagi untuk mengarah pada perundingan selanjutnya. Begitu, karena kalau tidak ada yang ketemu sama sekali, mereka nggak bisa berunding lagi gitu kan ya Mbak. Sementara Iran sendiri kan juga sudah mengatakan mereka tidak menutup dialog. Betul bahwa tidak ada titik temu, tapi masih terbuka ruang dialog sehingga apa yang tadi sanksi itu upaya pencairan atau pembukaan sanksi aset-asetnya Iran ini bisa menjadi ya salah satu poin untuk masuk dalam perundingan berikutnya. Nah, optimisme saya lebih kepada ke sana bahwa ini bisa menjadi poin untuk berunding. Gitu. Perundingan lanjutan. Baik, Prof, ini sekaligus yang terakhir dengan semua kebuntuan tadi yang sudah kita bahas sejak awal terkait nuklir, terkait Libanon, terkait penutupan Selat Hormuz, sanksi, kemudian tarif untuk melewati Selat Hormuz, kita bisa melihat bahwa ini sebagai upaya damai yang serius kalau ada rundingan lanjutan, atau sebenarnya saat ini kita sedang sama-sama menyaksikan sebuah teater diplomatik sebelum perang kembali meletus dengan skala yang lebih besar seperti yang dijanjikan oleh kedua belah pihak? Ya, itu memang kekhawatiran saya ya Mbak. Jika sampai batas waktu tertentu, apalagi tadi yang saya sampaikan Trump itu dikejar waktu 60 hari dan menjelangnya let's say berarti tinggal hanya 17 hari lagi sampai ke 60 hari maksimal. Trump akan melakukan berbagai macam cara ya. Sembari perundingan itu berjalan, militer juga dilakukan seperti kata Al Capone gitu ya. You can get more with lewat negosiasi, perundingan gitu ya, atau dialog dan dengan menggunakan senjata. Nah itu yang saya khawatirkan, artinya ya bisa jadi kedua belah pihak, terutama dalam hal ini Amerika akan melakukan lebih banyak lagi, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Mas Faisal, tiap hari itu berapa miliar dolar yang keluar dari Amerika, dan padahal anggaran ini bisa jadi tidak disetujui oleh Kongres, dan Trump terancam kalau dia setelah 60 hari ini dia harus mempertanggungjawabkan semua keputusan perang dan pembiayaan yang dikeluarkan padahal tidak disetujui oleh Kongres. Sehingga ya tadi either dia all out atau ya dia selesai. Oke. Trump akan lakukan berbagai cara, begitu juga Netanyahu juga akan lakukan berbagai cara. Mas Faisal, pertanyaan yang sama, apakah saat ini kita sedang melihat teater diplomatik yang diperagakan oleh mereka yang sekarang berada di meja perundingan, atau sebenarnya kita sedang menanti saat ini akan ada perang yang lebih besar lagi? Ya seperti tadi Ibu Profesor Angel, yang memang Trump dikejar waktu 60 hari, kalau tidak dia akan dimintai pertanggungjawabannya karena memang perang ini tanpa izin Kongres. Trump melancarkan perang ini dan itu sudah merugikan, citra Amerika sudah hancur, terus hubungan baik dengan sekutu juga retak. Jadi malah ini sekarang malah makin pamor Amerika sebagai negara sekutu jatuh ambruk. Bayangkan sebuah negara yang sudah dikenai sanksi Amerika dan Barat, Amerika kan sponsornya. Sejak 1979, sanksi ekonomi dan militer sudah dilemahkan dan sekarang dikeroyok dua negara superpower, Amerika superpower dunia, Israel negara dikuasa di Timur Tengah, dan tidak bisa menghancurkan. Tidak ada satu pun tujuan perang yang berhasil mereka capai. Menumbangkan rezim tidak tercapai, melumpuhkan kekuatan militer tidak tercapai, membuka Selat Hormuz pun juga mereka tidak mampu, padahal ditutup dari hari pertama itu tidak mampu. Artinya perang ini telah mencabik-cabik pamor Amerika di dunia internasional. Amerika sekarang tidak lagi dihormati, bahkan oleh sekutunya tidak lagi ditaati, dan juga oleh Iran
Amerika sudah dilecehkan. Dilecehkan dalam arti Amerika sebuah negara superpower menyampaikan 15 tuntutan, ditolak. Iran langsung membalas dengan 10 tuntutan. Iran, Amerika minta merengek-rengek, minta gencatan senjata. Iran selama perang tidak pernah ada bicara tentang kita harus gencatan senjata, kita harus hentikan perang. Tidak ada. Artinya negara superpower ini sudah dilecehkan sama sekali oleh Amerika. Merengek-rengek minta gencatan senjata. Dan itu saya kira yaitu sebuah aib yang sangat besar bagi sebuah negara superpower seperti Amerika Serikat. Mereka tidak melihat lagi apa itu hukum internasional, apa itu hukum humaniter, dan mereka tidak melihat berapa banyak korban yang berjatuhan. Sayang sekali. Kita lanjutkan di kesempatan lainnya, Mas Faisal. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Prof. Angel, terima kasih bisa berdiskusi langsung hari ini. Sehat-sehat selalu, Ibu dan Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Angel. Sama-sama, Mbak Nasiti, Mas Faisal, terima kasih. Hasilnya masih belum ada hasil. Meja perundingan masih menyisakan tanda tanya. 21 jam negosiasi di Islamabad berakhir deadlock. Gencatan senjata 2 pekan di ujung tanduk, Selat Hormuz masih rawan, Lebanon tetap panas. Kita akan terus pantau apakah diplomasi masih menyisakan harapan atau ini hanya jeda sebelum badai berikutnya. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda.